Pemirsa, Amerika Serikat saat ini berada di peringkat teratas dengan kasus positif corona terbanyak di dunia. Jumlah kasus warga yang positif corona di negeri Paman Sam telah melampaui Cina dan Italia. Hingga kabar ini disampaikan, jumlah warga positif corona di Amerika Serikat sebanyak 83.672 orang. Ini merupakan jumlah tertinggi dibanding Cina sebanyak 81.285 orang dan di Italia 80.589 orang positif corona. Dalam 24 jam terakhir, jumlah warga positif corona di Amerika Serikat bertambah lebih dari 15.000 orang. 1.864 pasien telah sembuh, tetapi 1.209 meninggal dunia akibat virus corona. Sepertiga dari jumlah kasus positif di Amerika Serikat terdapat di negara bagian New York. Rumah-rumah sakit membludak termasuk yang terletak di kawasan permukiman warga Indonesia di Queens, New York. Berikut laporan reporter TV One Yanri Subekti dari New York, Amerika Serikat. Sepertiga dari total jumlah warga Amerika Serikat yang positif coronavirus berada di kota New York City. Bahkan satu hari yang lalu, 13 orang meninggal dunia dalam satu hari di Elmhurst Hospital yang berada di belakang saya. Elmhurst yang berada di Queens adalah merupakan salah satu kawasan padat penduduk dan di area inilah banyak sekali warga Indonesia yang berdomisili. Kawasan Queens, New York, Amerika Serikat, hampir separuh warganya berasal dari negara-negara Asia. Komunitas diaspora Indonesia banyak terdapat di wilayah seluas 3.039 km persegi ini. Ada 4 restoran milik warga negara Indonesia, 2 toko milik WNI, dan sekitar 4 gereja Indonesia di kawasan ini. Di negara bagian New York terdapat lebih dari 38.000 kasus positif corona. Jumlah tersebut adalah sepertiga dari seluruh jumlah kasus positif di Amerika Serikat. Konsul Jenderal Indonesia Arifi Saiman menjelaskan tentang warga negara Indonesia di New York. Kami turut prihatin dengan angka kematian akibat coronavirus di kota New York yang terus meningkat. Per 26 Maret 2020 dari 298 kasus meninggal menjadi 385 kasus meninggal hanya dalam selisih satu hari. Hingga saat ini KJRI New York belum menerima laporan terkait WNI yang terpapar COVID-19 di wilayah kerja KJRI New York yang mencakup 15 negara bagian di pantai timur Amerika Serikat. Rumah sakit Elmhurst di kawasan Queens, New York berkapasitas 545 tempat tidur dan pasien dengan gejala COVID-19 sudah membludak. Dalam 24 jam, 13 orang pasien corona di rumah sakit ini meninggal dunia. Dari New York, Amerika Serikat, Yanri Subekti, TV One mengabarkan. Pemirsa, Amerika Serikat saat ini berada di peringkat teratas dengan kasus positif corona terbanyak di dunia, lebih banyak daripada Cina dan Italia. Reporter TV One Yanri Subekti berada di New York, tempat kasus positif corona terbanyak di Amerika Serikat. Seperti apa, Yanri, informasi dari sana? Sudah berapa negara bagian di Amerika Serikat yang dilakukan untuk lockdown? Iya, Maria, untuk negara bagian di Amerika Serikat yang melakukan lockdown ini lebih dari separuh jumlah negara bagian di Amerika Serikat. Beberapa waktu yang lalu saya mendengar sekitar lebih dari 28 negara bagian. Dan di New York City, di tempat saya berada ini adalah pusat dari pusatnya epicenter di Amerika Serikat. Seperti yang Anda saksikan, Maria saksikan, di belakang saya adalah Times Square. Di tempat ini tidak pernah sepi dan selalu setiap tahun baru ratusan ribu pengunjung memadati tempat ini, dan meskipun tengah malam seperti ini banyak sekali warga yang berada di ataupun turis-turis yang berada di lokasi ini. Namun seperti yang Anda saksikan, seperti kota hantu, hanya 1-2 orang dan polisi banyak yang berjaga-jaga. Sebagai update informasi, tadi disampaikan bahwa saat ini memang Amerika Serikat menempati urutan pertama jumlah kasus yang terinfeksi.
hingga sore tadi tercatat 85.377 dan yang meninggal adalah 1.295. Sepertiganya dari total warga yang terinfeksi itu terletak di kota New York City, sehingga saat ini New Yorker atau warga New York City banyak di beberapa negara bagian yang menyarankan untuk tidak masuk ke dalam wilayahnya, ataupun apabila sangat mendesak sekali diharapkan untuk mengkarantinakan diri selama 14 hari, karena di kota inilah sumber ataupun banyak sekali warganya yang terinfeksi. Namun demikian, tadi disampaikan dalam briefing di depan pers, yaitu Gubernur negara bagian New York, setiap hari mengadakan briefing di hadapan pers, ini menyatakan bahwa sikap warga New York dengan mengikuti perintah lockdown ini mulai berdampak atau ada hasilnya, karena beberapa hari terakhir ini jumlah warga yang terinfeksi maupun yang diharuskan untuk dimasukkan ke dalam rumah sakit ini sedikit demi sedikit menurun apabila digambar ataupun menurut data. Seperti yang Amerika ini adalah selalu menggunakan data. Jadi tetap berharap agar seluruh warga di negara bagian New York dan kota New York City untuk benar-benar mengisolasikan diri untuk mencegah agar tidak banyak warga yang terinfeksi, karena seperti beberapa waktu yang lalu ini ada beberapa tenaga medis yang meninggal dunia karena terinfeksi, ini karena kewalahan. Maria, kembali ke studio. Terima kasih Henry Subekti mengabarkan langsung dari Amerika Serikat. Selamat kembali bertugas.